Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, saudara-saudara majelis jamaah peserta kuliah malam Jumat yang saya hormati, sebelum kita memasuki lanjutan kuliah malam Jumat yang lalu yang menegaskan kalau Allah Subhanahu wa taala yang paling ahli di dalam mengatur dan menyusung yang dinamakan strategi perjuangan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kebobolan, lalai dan lengah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh amanah yang akan diemban oleh umat Islam. Sehingga kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dasar-dasar strategi itu lengkap dengan juklak operasionalnya, bagaimana menyusun kekuatan, bagaimana memanfaatkan kekuatan, bagaimana menyergap peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan strategis, momen-momen strategis. Tidak mungkin Allah lengah mengatur itu semua. Persoalannya barangkali kita umat Islam yang tidak menyadari hal itu, sehingga terkadang kita terbius oleh bisikan-bisikan setan untuk mencoba mengarang-arang, mengadang-adah, membikin-bikin strategi hasil olahan otak pikiran kita yang kuritang dan korengan ini. Padahal apa yang susah-susah kita upayakan jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mematangkannya sebagai bekal untuk kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita didalimi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu kondisi di mana kita tidak disiapsiagakan dengan bekal-bekal untuk itu. Cuma sebelum kita memasuki hal ini secara lebih terperinci sebagai lanjutan kuliah malam Jumat yang lalu, perlu kita segarkan dan pertajam ulang. Sebab kuliah malam Jumat ini bukan untuk mengikuti ulangan pada bulan-bulan triwulan untuk naik kelas buat lulus dapat ijazah. Kuliah malam Jumat juga bukan dalam rangka untuk kita memperbaiki posisi kepegawaian kita dengan adanya tambahan jaminan kualitas skill dan kemampuan yang kita miliki lewat kuliah malam Jumat. Tapi kuliah malam Jumat ini diharapkan untuk kita pahami betul-betul Islam itu, untuk selanjutnya kita laksanakan dengan baik, sehingga bukan kejanggalan, bahkan merupakan keharusan untuk materi-materi tertentu perlu dipersegar dan dipertajam untuk mencari dan melihat relevansinya, supaya jangan lepas konteks dengan materi-materi baru yang akan terhidangkan. Beberapa bulan yang lalu, kalau tidak tahun yang lalu, pernah kita dengarkan minimal ada 3 tingkat kualitas syahadat yang dimiliki umat Islam dalam realitasnya. Ada yang bersyahadat semata-mata karena dalam posisinya dan statusnya tidak lebih daripada sekedar hamba Allah Subhanahu wa taala saja, ditandai dengan sikap mental sekedar siap mematuhi dan mentaati seluruh ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Apa perintah Allah dia akan laksanakan. Apapun risikonya tidak menjadi masalah. Hancur mati baginya bukan persoalan. Dia akan laksanakan bagaimana bunyinya perintah. Yang penting baginya dia mematuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dia tidak punya hak untuk berinisiatif. Dia memantapkan kesadaran itu bahwa dia tidak lebih daripada sekedar robot. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya hanya adalah alat untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cenderung pola pikir seperti ini dan kualitas syahadat yang begini untuk dikatakan egois, individualis. Dia hanya asyik memikirkan keselamatan dirinya saja. Dia tidak pusing, jangankan masyarakat sekitar, jangankan kelompok manusia di tempat yang lebih jauh. Dia tidak ambil peduli menyangkut istrinya, anaknya. Ada saja alasannya memang untuk cari enaknya, bahwa Nabi Nuh juga anaknya tidak beres. Apalagi saya yang bukan keturunan Nabi Nuh. Sebab setan memang pintar sekali menyergap
peluang-peluang yang dapat meninabobokkan seseorang hamba untuk asyik dengan kehambaannya itu. Yang penting baginya ada jaminan bahwa dia akan masuk syurga. Peduli setan dengan orang-orang di sekitar saya. Istri saya tidak bisa diatur, Nabi Lut juga istrinya tidak bisa diatur. Anaknya tidak bisa dikendalikan, Nabi Nuh juga anaknya kepala batunya kaliber internasional. Sehingga cenderung untuk dikatakan dia masa bodoh, acuh, tidak punya kepedulian. Tiba-tiba seluruh pejabat di sekitarnya menjadi komunis, koruptor kawakan kaliber dunia, peduli setan. Biari mereka begitu semua. Orang di sekitarnya tidak pakai akhlak lagi, tidak pakai tata kerama lagi. Dia tidak pusing. Sebab baginya neraka itu memang penghuninya banyak, dan syurga memang sedikit yang mendapat surat izin masuk syurga. Dan diantaranya katanya dia, ketawalah dia, senanglah dia, walaupun di sekitarnya orang sudah meraung-raung dengan keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia salat, dia puasa, dia ke masjid, dia ngisi celengan juga dengan uang recehan. Dia menghadiri kuliah untuk tidur, kan untuk dia perhatikan. Memang beralasan untuk dia hibur dirinya orang beriman, tapi inilah kualitas syahadat yang paling rendah, yang sedikit saja bisa berbahaya. Kalau tidak ada upaya memperbaikinya dan meningkatkan kualitasnya, kondisi syahadat yang seperti ini setiap saat bisa menjadi ancaman. Memang kita tidak sangkal bahwa dia akan mengalami ketenangan, dan tenang betul sebab dia tidak pusing dengan orang di sekitarnya. Mau kiamat pun dia tetap tenang kelihatannya, super tenang. Mungkin dia bisa dimasukkan di dalam kategori awal lawistaqamu ala tariqa la askainahu manggadaka. Tetapi bapak dan saudara, bukan itu yang mau di-tracing pada malam ini. Ini secara gambaran realitas syahadat umat di lapangan. Ada kecenderungan digiring seperti ini. Syahadat masa bodoh, syahadat yang asyik dengan dirinya saja, syahadat egosentris, individualis, lulu gue, syahadat orang Betawi, peduli setan dengan mereka. Yang kita inginkan adalah kualitas syahadat yang lebih di atas sedikit. Syahadatnya mereka yang dapat dikategorikan jundullah, tentara Tuhan, yang menempatkan dirinya bukan saja sebagai hamba, tapi dia adalah karyawan. Dialah aparat, junudullah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang harus merasakan iman ini sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan untuk melestarikannya, mengamankannya, menyelamatkannya, dan meningkatkannya. Dia harus merasakan di dalam hidup ini ada perjuangan. Dia harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Dia harus melihat realitas di sekitarnya sebagai tantangan yang harus dia jawab. Hanya ada dua yang harus dia kategorikan di sekitarnya, lawan atau kawan. Sehingga setiap saat dia akan melakukan perhitungan. Bukan itu saja. Sebagai karyawan, sebagai jundullah dari Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kepentingan dia, tuntutan dia sudah dilayani, sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memang melihat dan merasakan Islam ini adalah urusannya, tanggung jawabnya yang harus dia perjuangkan. Tidak mungkin dia tenang kalau orang di sekitarnya sudah terjebak oleh arus maksiat yang begitu ganas. Dia tidak mungkin bisa diam, tidak mungkin tirunya nyenyak sebelum orang-orang di sekitarnya menganut, menerima Islam ini secara kafah sebagaimana mestinya. Dia akan berjuang terus sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memikirkan bagaimana supaya ekonomi yang ada ini adalah ekonomi Islam. Dia akan berusaha bagaimana politik yang ada adalah politik yang Islami. Dia kepingin dan dia berusaha keras untuk memanfaatkan cita-cita umurnya yang ada untuk bekerja semaksimal mungkin melihat tegaknya li'ila'i kalimatillahi al-uliya'i. Itulah sebabnya dia tidak pernah santai. Tidak pernah dia merasakan adanya peluang untuk istirahat. Yang dia jadikan istirahat adalah perpindahan aktivitas yang satu
kepada aktivitas yang lain. Inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illah wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Orang inilah akan merasakan kualitas, realitas al-faizun. Orang yang menang, orang yang jaya. Dia rasakan betul itu yang dinamakan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah puas kalau hanya dirinya yang Islam yang baik. Tidak puas kalau hanya rumah tangganya saja. Bahkan tidak puas kalau hanya negaranya. Dia tidak puas kalau hanya sampai di sana saja. Dia melihat tugasnya adalah kafatan linnas dan rahmatan lil alamin. Dia cukup sadar bahwa sebenarnya dengan keadaannya yang begitu, untuk melaksanakan tugas sejauh itu ada keterbatasan. Karenanya dia terus meningkatkan kualitasnya. Dia terus meningkatkan potensialitasnya. Dia tidak puas kalau hanya dia memperoleh uang 1 bulan hanya 1 juta. Maunya 1 miliar, 1 triliun dan lebih banyak lagi. Sebab dia mau melaksanakan tugas yang lebih besar. Dia kepingin mengangkat kerja yang lebih besar, mencakup dan meliputi wawasan yang lebih luas. Inilah syahadat yang sering kita populerkan dengan syahadat S2. Syahadat yang lebih tinggi. Dia bukan hanya merasakan dan menyadari diri sebagai jundullah, sebagai tentara Allah, tapi dia sadar sekali dia adalah khalifatullah di muka bumi. Itu yang membuat dia penasaran. Itu yang dia incar terus menerus menjadi program dalam skala prioritas dalam hidupnya. Dia mau buktikan, dia mau wujudkan, dia mau rasakan itu. Dia mau nikmati dan dia mau demonstrasikan bagaimana dinamakan khalifatullah itu. Secara ekstrim, perwakilan, wakil yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi paling minimal adanya pendeleheran wewenang, adanya pendeleheran kekuasaan, adanya pendeleheran kekuatan ilahiyah. Ada kemampuan membuat kata putus, ada kemampuan memberi warna, memberi sibegah, ada kemampuan memberi celupan, membuat dan membentuk opini, ada kemampuan menciptakan kondisi sebagai wujud daripada khalifatullah di muka bumi ini. Tentu adalah sangat tidak rasional, sangat tidak logis kalau khalifatullah itu sakit-sakitan, korengan. Bukan berarti kalau ada yang korengan itu bukan khalifah ya. Artinya Bapak dan saudara, kalau khalifah itu dalam segala keterbatasan, jangankan ngurus orang lain, ngurus dirinya saya tidak bisa, ngurus anaknya tidak bisa, ngurus istrinya tidak punya wewenang. Sekali dipelototi mata menceretlah dia. Khalifah apa itu? Seorang khalifah, dia mampu warnai kehidupan dunia. Dia selalu menjadi berita headline di koran-koran yang pasarnya di seluruh dunia. Tidak berarti bahwa kalau tidak pernah dimuat itu bukan khalifah. Mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang dimaksud itu. Seluruh geraknya menjadi berita, mempengaruhi. Dan kalau itu dia belum capai, dia upayakan. Sehingga sadar akan keterbatasannya, dia benahi dirinya. Dia jalin kerjasama dengan yang sama-sama menyadari hal ini. Dia susun kekuatan. Dia bikin garis komando. Dia wujudkan manajemen yang Islami, yang melahirkan potensi kekuatan yang memang bisa beralasan untuk dikatakan inilah khalifatullah di muka bumi, yang mampu memberi warna, memberi sibegah, mempengaruhi putaran kehidupan di dunia ini, mempengaruhi struktur politik, ekonomi, sosial, budaya manusia di dunia ini. Mestinya Bapak dan saudara-saudara, kita iri kalau kita mengklaim diri sebagai khalifatullah yang dimuat di koran Mike Tyson terus, padahal tidak ada sequel tugas khalifah yang dia kerjakan. Ganti yang ngajak orang dipukulin, tapi dia yang merebut berita. Jadi sampai orang-orang di Gunung Binjai yang tidak dikenal Mike Tyson pun tahu siapa Mike Tyson itu.
Pengembala kerbau di kampung-kampung. Dia pajang fotonya Mike Tyson di dinding rumahnya, di dekat dapurnya. Ada juga orang Islam yang masuk surat kabar Basri Master hanya karena dia mau digantung. Mestinya tidak begitu bentuk berita kita sebagai Khalifatullah. Kita mesti rebut opini masyarakat. Ini kita membentuk opini, sehingga tidur kita, ngomong kita, program kita membuat semua presiden membelalak matanya di mana-mana. Apalagi yang mau dikerjakan si Baco itu, si Langkodi itu, si Nanang itu. Begitu minimal mestinya realitas kualitas seorang khalifah. Sebelum kita sampai ke tingkat memberi warna, memberi sibega, kualitas ini harus dicapai, posisi ini. Kalau Lin Xiao Liong punya konglomerat, sudah mulai melangkah ke Rusia. Koperasi amanah yang memotong ayam beberapa puluh ekor saja satu hari, karena tidak ada warga kita yang mesan. Itu dalam rangka juga untuk kita membuat satu konglomerat, sehingga kita bisa atur, kita bisa warnai, kita bisa pengaruhi. Tidak dilarang Bapak dan Saudara struktur kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Bukan Indonesia saja, dunia, sebagai wujud konsekuensi daripada Khalifatullah. Syahadat tingkat ini sudah sangat lumayan kalau bisa dicapai. Sayangnya Bapak dan Saudara, sekali lagi tidak perlu kita cari siapa yang salah. Kenapa kaji syahadat ini tidak terangkat-angkat secara serius? Kenapa tidak ditanamkan ke dalam diri umat Islam tingkatan syahadat, dari syahadat seorang hamba yang hanya asyik dengan dirinya, mau masuk surga sendirian, dan senang kalau orang lain masuk neraka, siapa suruh, nasib mulu. Pendirian begini Bapak dan Saudara, syahadat yang paling rendah, yang kalau tidak ada usaha meningkatkannya cukup diragukan kredibilitas, validitasnya. Syahadat yang sedikit sudah bisa dikatakan punya gigi dan bisa menggigit. Syahadat sebagai jundullah, sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala, sudah menganggap dan melihat Islam ini sebagai urusan dan tanggung jawabnya. Cukup sedih, cukup mengganggu tidurnya dan kebahagiaannya kalau dia lihat Islam tidak memegang posisi dominasi di dalam kehidupan keseharian. Tapi yang cukup lumayan, dan itulah hendaknya merupakan satu harapan kita, syahadat sebagai seorang khalifah di muka bumi, di mana dia mampu memperlihatkan keunggulan-keunggulan itu. Disinilah perlunya kita menjalin yang dinamakan kerjasama, memiliki yang dinamakan garis komando, menyatukan potensi kita yang terpencar di dalam satu wadah, sehingga kita bisa bukan saja konglomerat di bidang ekonomi, kita juga punya konglomerat di bidang sosial budaya, konglomerat di dalam membentuk peradaban, membangun peradaban pada abad sekarang ini, konglomerat di dalam membentuk cara berpikir dan pola memandang. Sebab hanya dengan menjalin kerjasama yang baik, sehingga kita bisa eksis menjadi Al-Jasadil Wahid, barulah ada harapan, insya Allah eksistensi kita sebagai khalifah dapat diakui adanya. Ada memang yang kemudian melangkah lebih jauh, syahadat S4. Bukan saja dia merasa diri khalifah, tapi dia sudah sampai kepada tingkat dia tidak pernah mengakui dirinya ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. La wujuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Dan dia juga merasa dirinya tidak ada. Yang ada ia rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia kadang-kadang dicap orang senewen, orang sinting. Inilah yang sering barangkali dicap oleh orang waliullah. Dia memang dia tidak punya selera pribadi lagi. Makan baginya bukan karena dorongan nafsu. Makan baginya bukan lagi satu perencanaan, bukan lagi menyita pikirannya, menyita otaknya. Tapi kalau ada wali yang meraung-raung kelaparan, itu wali aneh. Ada wali yang emosional, itu wali objek wisata. Tidak begitu format wali yang dikehendaki dalam kaitan ini. Sehingga yang paling aman, tidak usah macam-macam, tidak usah mengejar target itu. Jadi khalifah saja.
Dan insya Allah kalau kualitas khalifah dapat dipertahankan, pelan-pelan meningkat, tidak usahlah menjadi target untuk mencapai syahadat S4. Barangkali Allah Subhanahu wa taala, bukan barangkali, Allah lebih tahu siapa yang mampu untuk sampai ke realitas posisi kualitas yang seperti itu. Untuk itulah Bapak dan Saudara, Pondok Pesantren Hidayatullah ini kita adakan, supaya di wadah ini yang dimotivasi memang keberadaannya oleh kesadaran keterbatasan kita. Kewajiban kita sebagai Khalifatullah menciptakan keseimbangan di muka bumi, memelihara kelestarian alam yang dibuat oleh Allah sedemikian rupa indahnya dan cantiknya, menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, sehingga kalau ada yang macam-macam dapat dipelototi mata. Umpamanya ada seorang presiden yang cukup nakal seperti Ceausescu, seperti Jenderal Noriega. Mestinya Bapak dan Saudara, kalau kita sudah berada dalam potensi khalifah, itu dapat dipelototi mata. Macam-macam kamu Ceausescu, kalau kau tidak rubah sampai besok, jangan nyesal. Itu baru eksis namanya sebagai Khalifatullah di muka bumi. Bukan Bapak dan saudara-saudara ada ambisi, sebab ini bukan potensi politik yang menjadi target, tapi ini tanggung jawab bahwa menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, tugas kita sebagai Khalifatullah di muka bumi. Jangan menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Sekian ribu, sekian juta orang kelaparan di Bangladesh, di Ethiopia, di negara Afrika mana. Jangan dikira bahwa kita tidak akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika. Dan kalau kita menjawab mengatakan, ya Allah, mana mungkin sertifikat yang itu di sana. Anak saya saja tidak bisa urut, diketok sudah kita. Salahmu sendirinya. Sudah segala macam peralatan, instrumen, perabot diberikan kepada kamu untuk tampil sebagai khalifah, memikirkan kafatan linnas. Kenapa kau tidak gunakan? Saya tidak tahu. Dari ketok lagi, kenapa kau tidak pelajari? Kita diberi peluang, diberi kemungkinan untuk mempelajari itu semua. Jadi tidak boleh dan tidak mungkin Bapak dan Saudara. Banyak sekali statement-statement Allah Subhanahu wa taala yang mengancam dan mengingatkan hal ini. Sampai dengan tajam Rasulullah pagi-pagi sudah mengantisipasi daripada Nabi yang dimarahin Tuhan. Nabi sudah mengingatkan, malam yatamma bi amril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak memikirkan, mementingkan, barang siapa yang tidak punya kepedulian, tidak punya kepekaan dengan urusan nasib umat saya, dia bukan umatku. Apa sudah tanggung jawab kita dengan umat Islam di Palestina yang dibantai tiap hari oleh orang-orang Yahudi? Apa sudah urusan dan tanggung jawab kita, kepedulian kita dengan umat Islam di Afrika sana, yang di Rusia sana, yang sekarang lagi dibantai oleh Rusia karena keinginan untuk memisahkan diri dari negara komunis? Apa cukup kita berkata, mudah-mudahan mereka kasihan, berhasil? Apa cukup itu Bapak dan Saudara? Dan itu pun barangkali tidak. Kita hanya pusing dan sibuk. Rumah mau ditambah menjadi 3 tingkat. Istri kalau perlu tambah lagi jadi 3 orang. Anak bagaimana supaya ranking 1 terus. Bagaimana supaya kita bisa juga terpilih jadi ketua RT. Kita tidak pernah peduli. Dan sikap tidak punya kepedulian. Bukan sikap, bukan watak, bukan profil seorang muslim yang baik Bapak dan saudara-saudara. Bukan ambisi, bukan emosi, tapi rasa tanggung jawab. Kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut ini semua. Tapi sadar akan keterbatasan kita. Inilah gunanya ada wadah. Lembaga Pondok Pesantren Hidayatullah akan mampu memungkinkan kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban menyantuni anak yatim yang terlantar. Minimal bapak-bapak, carilah anak yatim yang terlantar. Kita diri di Gunung Tembak.
Kemudian bersama-sama kita mengirim fasilitas, kemampuan dan kelebihan yang kita miliki. Itu namanya sudah tercatat. Anak yang tidak bisa diurus, yang tidak bisa diatur, jangan terlalu cepat berkata, sedangkan Nabi Nuh, apalagi saya yang hanya karyawan, yang hanya tamatan SGB, yang hanya tamatan SPG. Apa kita tidak melihat bahwa masih banyak cara untuk menyelamatkan anak kita? Kalau memang situasi sudah begitu kejam, begitu sadis, sudah cukup informasi keadaan itu, bahwa tidak gampang, tidak mudah mengurus anak, kita siapkan wadah menyelamatkan anak ini. Mari kita benahi Gunung Tembak habis-habisan. Mari kita selesaikan Gunung Tembak, sehingga kelak kalau punya anak, pagi-pagi sebelum ancaman itu datang, sudah diselamatkan. Kamu ke sana, nak. Kiai di sebelah kanan kita, ketua majelis ulama di sana. Tidak bisa, apalagi saya cuma balik kampungan. Apalagi saya yang sibuk dari pagi sampai malam, dan ibumu juga sibuk jual-jualan, belum arisannya, belum ikut senam sini senam sana. Mana mungkin saya urus anakku? Jauh-jauh hari sudah ada kejujuran mengakui hal ini. Kita kirim ke Gunung Tembak sebelum dia punya pemikiran lain, sebelum dia dipengaruhi oleh arus yang mengasyikkan. Kita selamatkan pagi-pagi. Tapi kalau tidak ada, kita membawa kemana? Banyak cara yang diharapkan, yang harus kita korak, yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu. Kalau kita sadar sebagai khalifatullah di muka bumi, insya Allah bukan cerita kosong, Pak, bukan fantastis, bukan utopia, bukan hayali. Kalau satu ketika bukan saja anak yatim dan terlantar yang ada di Indonesia yang akan kita urus, yang ada di Asia, yang ada di Filipina, yang ada di Mindanao, yang ada di negara-negara Afrika. Apa salahnya itu merupakan urusan dan tanggung jawab kita? Kita bikin cabang di Afrika, di Eropa, pesantren Hidayatullah, cabang New York, cabang Washington, cabang Peking, cabang Moskow. Negara Pancasila tidak melarang hal yang seperti itu, Bapak dan Saudara. Berbahagialah kita. Dan itulah sebabnya kita juga segera membentuk cabang di Pakpak, di Merauke, di Modokwari, di Jayapura, di Sorong. Sebab menyedihkan berita dari sana. Umat Islam di sana pernah, mereka di sana jalankan agama, caranya hidup saja mereka tidak ngerti. Tadi malam saya katakan di depan keluarga Total, logistik Total Indonesia, itu orang Irian sampai menggantung daun-daun di pantatnya, Pak, karena dia tidak tahu cebok. Kalau dia buang air besar, datanglah lalat. Untuk mengusir lalat, dia gantung daun itu di belakang, sehingga kalau dia jalan beginilah itu daun mengusir lalat. Dia tidak ngerti bahwa untuk jangan lalat terundang, cebok namanya. Bayangkan itu. Bayangkan Bapak dan Saudara. Kita sebagai khalifah tidak boleh hanya sekedar ketawa mendengar berita hiburan itu. Hendaknya membuat kita berkata kasihan. Kita kirimlah tenaga ke sana. Jangan lantas Bapak mengatakan, untung Ustaz sudah kirim. Iya, tapi pakai uang ke sana, Pak, pakai tiket. Pakai tiket. Dan kalau celengan ini cuma recehan, mana bisa tiba di Jayapura? Mana bisa? Tiba di sana juga makan. Tapi ayamnya koperasi mana Bapak tidak mau beli? Mana bisa? Marilah peluang-peluang ini kita tunjukkan bahwa kita terundang untuk turut merasa bertanggung jawab. Sebab jangan kita terkecoh oleh pemikiran yang kadang-kadang dibakukan. Islam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kita mengikul beban di luar kemampuan kita. Cuma kita sendiri yang kadang-kadang sok memaksa-maksa diri lebih daripada batas kemampuan. Itulah sebabnya di pesantren kita bikin program begitu sistematis. Sambil kita tingkatkan kemampuan, sambil kita angkat kerja-kerja lebih besar. Kita tingkatkan juga program. Setiap kekuatan bertambah, beban juga kita tambah. Sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang saya katakan, ahli strategi. Syahadat adalah potensi kekuatan dasar. Kemudian salat adalah metode pemantapan, peningkatan
pengembangan, penambahan kekuatan itu. Atau dapat dikatakan salat atau ibadah adalah pencairan daripada kekuatan syahadat itu. Penjabaran, perincian, penyusunan kekuatan yang sudah diperoleh lewat syahadat itu. Kekuatan dasar yang diperoleh daripada syahadat itu yang dibenahi, itu yang disusun, itu yang dijabarkan, itu yang dirinci, itu yang diorganisir lewat salat, itu yang dicek sejauh mana sudah kualitas, potensialitas syahadat kita lewat salat. Kalau salat kita sudah mulai saf, tersusun rapi, kalau azan orang pada datang berjamaah 5 kali sehari semalam, itu sudah jaminan bahwa syahadat orang Islam di sana sudah cukup meyakinkan kekuatannya. Pernah saya kemukakan Imam Syafi'i pernah singgah di salah satu kampung untuk salat. Sesudah selesai salat, sebelum salat, Imam Syafi'i berkata, kita akan bermalam di kampung ini. Tapi sesudah selesai salat, dia bilang kita teruskan perjalanan. Tidak jadi kita bermalam di kampung. Di tengah jalan para muridnya bertanya, kenapa Ustaz? Bilang umat di sana tidak bisa dipercaya. Apa dasarnya, apa identitasnya, apa indikatornya? Dibilang coba saja lihat tadi safnya tidak mau lurus-lurus. Imamnya sudah 3 kali bilang luruskan saf, disuruh maju malah mundur, disuruh mundur maju, bilang ke depan dia ke kiri. Nah ini Bapak dan saudara, ini satu tanda bahwa syahadat umat yang seperti ini memang belum eksis. Untuk luruskan saf kok repot betul. Syukurlah malam Jumat ini satu indikator. Pelan-pelan kekuatan sudah mulai tumbuh. Sudah rapi, tidak ada lagi yang menghadap ke selatan, ke utara. Sudah ke barat, tidak ada lagi yang sandar. Dan tidak ada yang ngotot. Ke depan dia malah mundur. Dipanggil ke depan, dia turun di tangga. Dipanggil, naik kembali, pulang dia. Nah ini kan memang penyakit ini Bapak dan Saudara, penyakit. Untuk ngurus saja saf kok repotnya, tidak ketulungan. Dan ini sangat tidak efisien. Inilah yang membuang energi sekian lama Bapak dan saudara-saudara. Pengalaman kalau ada pesta, tuan rumah setengah mati mengatur tamunya. Di sini Pak duduk di sini, dia ngotot di sini aja sini aja. Kalau 5 orang begitu, bayangkan kacaunya suasana Bapak dan saudara. Di sini Pak duduk, di sini aja sini aja. Maka dipanggil makin mundur. Satu kali dipanggil jatuh dia, sebab sudah di pinggir lantai Bapak dan saudara. Nah inilah umat Islam memang tidak terbiasa diatur itu. Ada kesan mengurangi asasi, mengurangi kemerdekaan. Ada kesan diperbudak kalau duduknya saja diatur. Tapi siapa yang tidak tertarik, siapa yang tidak asyik, siapa yang tidak senang melihat keteraturan itu? Lihatlah di beberapa masjid kalau orang ceramah Bapak dan saudara, masjidnya besar, ada yang duduk di sudut paling depan di sebelah kiri, sibuk dengan kukunya yang dia potong-potong dan digigit-gigit. Ada yang duduk di sudut sebelah kanan, sementara ngantuk, air liur juga sudah mulai meleleh sedikit-sedikit. Yang satunya duduk di sudut paling belakang, dipanggil panitia malah dia keluar. Yang lain di tengah cerita Bapak dan saudara, sementara panitia sibuk mengurus piring dan gelas, dan dia sudah makan duluan. Mubaliknya setengah mati ceramah, tidak ada yang perhatikan itu. Semua cari pinggir, mau merokok, kemudian gantian batuk. Kalau ceramah sudah tidak menarik, pelan-pelan baku cubit, ayo pulang aja yuk, bulik barataan. Habis Bapak dan saudara, habis. Tapi kalau suasana seperti malam Jumat, sapian rapi, siapa yang tidak tertarik? Sudah sering kita kemukakan orang kafir yang mau diutung gantung oleh Rasulullah, langsung menyatakan masuk Islam melihat jamaah yang begitu teratur masuk masjid, salat sunat, terus duduk di saf terdepan, masuk lagi salat sunat itu masjid, dia sambung itu saf. Orang kafir yang sementara diikat mau dibunuh habis salat, sebab keburu waktu salat masuk, mestinya sudah dibunuh sebelum salat duhur. Dia sempat perhatikan, kalau memang begini umat yang dibina oleh Muhammad, rugi betul saya kalau tidak masuk. Selesai salat begitu mau dibunuh, dia minta waktu sejenak kepada Nabi, apa bisa saya buat pernyataan sebelum saya dibunuh? Apa? Kalau memang begini cara Muhammad mengurus umat, saya juga kepingin diurus betul. Saya masuk menyatakan diri menjadi orang Islam, tidak jadi dibunuh.
Andai kata ada sekarang ini orang mau masuk Islam datang ke masjid, itu yang menyebabkan tidak jadi masuk Islam. Sukanya sandal di dinding sambil merokok, melonjorkan kaki, kopiah disorong ke depan, sekali-sekali dihempas di lantai. Batuknya tidak pernah berhenti. Ustaznya asik ceramah, dia juga asik, pas kau bisik-bisik. Setelah dia mau keluar, sandal hilang semua. Disembunyikan panitia. Iya Pak, saudara, siapa yang mau masuk Islam kalau begini kondisi umatnya? Celengan beredar mengganggu lingkungan hidup saja. Kayak anda ada yang bawa uang kertas, sepertinya sengaja dibawa uang yang tidak laku untuk dicelengang. Nah ini kalau begini realitas umat Islam, apa yang menarik Pak? Apa yang menarik? Keteraturan, kerapian ini merupakan satu wujud yang punya daya tarik sendiri, punya pesona tersendiri. Dan inilah yang harus kita sadari, bahwa tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tajam itu, ini bukan mengada-ngada. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ditekankan bahwa Muhammad, jangan sampai kau lupa dan beritahu juga umatmu, tugas utama saya, bisloid, diktum yang dicantumkan dalam bisloid pengangkatan saya sebagai nabi, sebagai rasul, liutammima makarimal akhlaq, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menciptakan akhlak yang mulia. Itu tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk menegakkan negara Islam, bukan untuk mewujudkan pemerintahan Islam, untuk makarimul akhlak Bapak dan saudara-saudara. Dan inilah yang pernah dan barangkali sekian lama kita lupa. Syahadat kekuatan dasar, ibadah adalah pencairan, penyusunan, perapian daripada kekuatan itu. Dan akhlak adalah juga operasionalnya, pemanfaatan daripada kekuatan itu. Senjata umat Islam yang paling ampuh, senjata umat Islam yang paling hebat adalah akhlak Bapak dan saudara-saudara. Bilal bin Rabah masuk Islam bukan karena digertak oleh karateka orang Islam, bukan karena ditodong dengan senjata, bukan karena diancam mau dibunuh. Konon menurut catatan sejarah, Bilal masuk Islam karena Nabi mengirim salam kepada Bilal. Satu ketika ada temannya Bilal lewat, Nabi mengatakan, monyong, fulan bin fulan, sampaikan sama Bilal salam saya. Iya Rasulullah. Ketemu Bilal, seorang penduduk yang tidak punya KTP, dianggap warga negara yang tidak punya hak ikut pemilu, tidak ada dalam sensus sebagai warga negara, menerima salam dari seorang yang dihormati, disegani, ditakuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bahwa dia dikirimi salam, hampir pingsan Bilal bin Rabah. Betul saya dikirimi salam, betul. Nah cuma satu Bilal di muka bumi ini, cuma kamu. Jadi Rasulullah kirim salam kepada Rasulullah. Hampir pingsan Bilal. Gembiranya luar biasa, merasa dan menganggap dia punya harkat, martabat luar biasa terangkatnya dengan salam itu. Ini senjata akhlak Bapak dan saudara-saudara, senjata akhlak. Dan beberapa Abu Sufyan masuk Islam adalah karena akhlak Nabi. Dia tahu ini pejabat yang paling kepala batu. Sufyan ini adalah orang Quraisy, neneknya orang Portugis dari Sulawesi Selatan barangkali. Salahnya tidak ketulungan. Nabi tahu bahwa ini Abu Sufyan sebenarnya sudah nyerah, cuma talak yang mencegah dia untuk nyerah. Begitu Nabi tahu posisi Abu Sufyan, Nabi membuat satu pernyataan. Siapa yang mau aman, masuk di masjid. Siapa yang mau aman, berlindung di Ka'bah. Siapa yang mau aman, masuk di rumahnya Abu Sufyan. Merasa dia punya status sosial dihargai, langsung menyerah seluruh totalitas dirinya, mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Bapak dan saudara-saudara. Akhlak adalah senjata yang paling ampuh, senjata yang sangat potensial, senjata yang sekian lama kita tidak manfaatkan. Kalau syahadat kita memang sudah benar, dia akan bertumbuh, berkembang, bertambah lewat ibadah. Dia akan tersusun rapi. Dan kalau ibadah sudah melahirkan akhlak, temuilah orang, ajaklah berkomunikasi,
liwat penampilan kita, liwat sistem komunikasi kita, dia akan tertarik. Dan gara-gara itu dia akan belajar berislam. Dan gara-gara itu dia akan berislam. Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bukan dia sebagai kepala negara, dia sebagai manusia. Bukan contoh teladan hanya untuk presiden, hanya untuk kepala negara. Lakum untuk kamu semua. Nabi contoh teladan bagi tukang becak. Nabi contoh teladan bagi rakyat kaum proletar, masanis, rakyat gembel. Nabi adalah contoh teladan bagi presiden, contoh teladan bagi pejabat, contoh teladan bagi orang berharap, dan contoh teladan bagi orang kaya. Contoh teladan di segi apanya? Di dalam keberadaannya, di dalam kehidupannya, di dalam cara makannya, bapak dan saudara, di dalam cara bertutur katanya, di dalam cara menyapa, di dalam cara berkomunikasi. Dia adalah contoh teladan yang baik. Dan kalau kita sudah miliki ini, terlalu banyak orang bisa dibius dengan akhlak kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, bagaimana sih akhlaknya Nabi itu? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran itu. Dan Al-Quran adalah senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi menghadapi musuhnya. Ya, siapa yang menata dirinya dengan Quran, itulah senjata. Cara kita bertutur kata, cara kita berkomunikasi, cara kita membawakan diri, itu adalah senjata-senjata nuklir yang mampu membius bapak dan saudara-saudara. Karenanya digarisbawahi di dalam ujung surat Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Apabila dia berkomunikasi dengan orang-orang yang kadang-kadang acuh, dengan orang-orang yang kadang-kadang tidak mengerti akhlak, dengan orang-orang yang tidak mengerti tata krama, dia tetap melayaninya dengan salama, dengan suasana yang penuh penghargaan. Dan ini adalah ciri orang Islam, bapak dan saudara. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang kadang-kadang memang tidak simpatik kepada Islam? Bukan karena dia musuh Islam, dia belum mengerti Islam. Mari kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Orang-orang kaya yang kikir keparat, yang luar biasa baginya bapak dan saudara, sepertinya takut betul berkurang dia punya uang. Bukan karena dia benci Islam, dia tidak ngerti. Mari kita coba bentang jalur komunikasi yang Islami dengan dia. Mari kita tawarkan jasa baik kepada dia. Dia akan habis-habisan bapak dan saudara-saudara. Ini yang dinamakan akhlak. Nah, kalau kita sudah menyusun diri di dalam satu garis komando, di dalam satu wadah, setiap kita tampil berkomunikasi dengan siapa saja, dengan pihak siapa saja, kita bawakan nilai Islam di sana, yakin bahwa mereka akan tertarik. Mereka juga akan menawarkan dirinya. Pada dasarnya manusia sama. Di zaman Abu Jahal, di zaman Fir'aun, semua punya perasaan, semua punya keperluan, semua punya harapan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul keterbatasan, keperluan manusia-manusia ini. Maka dibimbinglah kita untuk memiliki apa yang mereka perlukan. Sebenarnya menarik informasi yang sudah pernah kita lemparkan, bahwa menyebabkan banyak orang sakit saraf sekarang ini, yang menyebabkan banyak orang sintin-sintin sekarang ini, karena kekhawatiran dan kecemasan akibat sekian banyak bayangan yang menghantui dia, dan dia tidak tahu kemana dia mau mencari perlindungan. Resep paling mujarab untuk dia dikenalkan padanya Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dikenal Allah Subhanahu wa taala, sesudah dia mengerti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong, Maha Pemurah, Maha Kuasa, Maha Tahu, dibimbing dia bagaimana cara berdialog dengan Allah, bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah, bagaimana cara mengundang bantuan Allah, bagaimana cara meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Diantarlah dia salat yang baik. Pada saat dia salat yang mantap, menikmati salat yang khusyuk, tidak mungkin lagi dia kena yang dinamakan penyakit sinting, penyakit saraf, penyakit gila, penyakit yang melanda orang ini karena keliwat tegang. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang perlu kita cemaskan bapak dan saudara. Cuma kualitas iman yang seperti ini setiap saat dia bisa anjlok. Setan tidak mungkin tenang
melihat eksisnya iman di dalam diri kita. Ini harus terus ditingkatkan. Tidak cukup dan tidak efektif meningkatkan iman hanya dengan kualitas syahadat S1 sebagai hamba. Kita harus tampil mengurus Islam ini. In tansurullah yansurkum. Nanti Allah menolong kita kalau memang ada keterlibatan kita secara langsung di dalam mengurus dan mempertanggungjawabkan Islam ini. Mari kita memikirkan ini orang Islam. Mari kita ambil beban sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, sejauh dan sebanyak kemampuan yang kita miliki. Insya Allah, Allah mulai berkenan memberikan tetesan-tetesan, bahkan limpahan petunjuk. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Meningkatlah iman kita dan Islam kita. Yakin Bapak dan saudara-saudara, peningkatan itu terasa sekali. Drastis itu peningkatan, kita rasakan. Sekali tempo dulu sebelum kita mencapai kualitas itu, yang dinamakan salat berjamaah itu beratnya luar biasa. Yang dinamakan datang di masjid salat luar biasa sulitnya. Tapi kalau ini sudah dicapai, luar biasa gelisahnya kita kalau satu ketiga kita tidak salat jamaah di masjid. Mari ini dijadikan standar ukuran. Kalau tidak ada perasaan menyesal tidak datang salat jamaah, itu namanya tingkatan syahadat kita masih kelas TK, Bapak dan Saudara. Belum terasa ada kerugian. Sebab manakala tidak ada peningkatan, itu pasti terasa. Sebab kalau ada peningkatan juga terasa. Dan setiap selesai salat adalah satu peluang dan momen untuk kita rasakan peningkatan itu. Satu hal yang tidak masuk di akal, satu hal yang sulit sekali dimengerti. Kalau setelah kita selesai salat, berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, atau katakan dalam bahasa untuk mudah dimengerti, bercanda dengan Allah di dalam salat. Lantas sesudah itu kita tidak rasakan ada kesegaran, kita tidak rasakan ada peningkatan. Itu namanya Bapak dan saudara-saudara penyakit. Itu namanya bahwa kualitas iman kita memang masih sangat rendah sekali. Sebab kenapa dan bagaimana mungkin dialog dengan Allah kita tidak rasakan sentuhan itu? Mana mungkin kita tidak rasakan peningkatan itu? Tapi apa urgensinya? Apa urgensinya meningkat ini kekuatan, meningkat ini kualitas, kalau beban kita tetap begitu-begitu saja? Kalau beban kita tetap hanya sibuk dengan istri saja, sibuk dengan anak saja, tidak punya kepedulian dengan nasib umat Islam, tidak punya kepedulian dengan realitas yang dialami oleh agama kita, buat apa dan untuk apa peningkatan potensi itu? Tapi kalau potensi itu kita rasakan meningkat lewat salat, kemudian kita manfaatkan mengangkat tantangan-tantangan baru, enak sekali rutinitas ini. Mekanisme ini terasa sekali berjalan di dalam diri kita. Karenanya satu kali saja tidak salat jamaah, langsung terasa adanya kesempatan empuk yang berlalu dengan sia-sia. Inilah menyebabkan kehidupan orang Islam begitu mengasyikkan. Bagaimanapun runyamnya, bagaimanapun kacaunya, bagaimanapun goncangnya dan gelisahnya perasaan kita, tapi kalau sudah selesai salat, luar biasa sejuknya perasaan ini, luar biasa nyamannya perasaan ini. Asal dialog, komunikasi dua arah pada kita salat betul-betul terjadi sebagaimana mestinya. Inilah kenikmatan kehidupan orang Islam dan kehidupan orang beriman. Akhirnya Bapak dan saudara, mari kita cek keberadaan syahadat kita sebagai kekuatan dasar, dan mari kita manfaatkan akhlak sebagai senjata paling ampuh di dalam menghadapi, memenangkan li'ila'i kalimatillahi ulia dalam posisi kita, status kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Lewat wadah pondok pesantren Hidayatullah cukup efektif untuk menyalurkan beban dan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cara kita membawakan Islam ini tidak usah sampai kepada tingkat yang terlalu menegangkan. Tidak usah sampai kepada tingkat nyerempet-nyerempet bahaya yang mengundang risiko, yang mengundang akibat yang kadang-kadang berada di luar batas kemampuan kita. Dengan akhlak saja tidak ada benteng yang tidak bisa kita robohkan. Dengan akhlak Bapak dan saudara, tidak ada musuh yang tidak dapat kita jinakkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak Islam dapat kita bawa jaya, unggul dan menang pada abad ini, pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memenuhi harapan dan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sarrana ala man dalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wala tusallit alaina man la yarhamuna wala tusallit alaina man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.